Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Bek Timnas Indonesia Kevin Dix kini seolah sedang menyamar jadi agen rahasia nih, Bes. Dalam laga Bundesliga di Borussia Park, Gladbach menghadapi Wolfsburg. Nah, di laga itu Mas Kevin berhadapan dengan bek berdarah Maluku lain, yakni Jenson Selt. Selepas laga yang berakhir dengan kemenangan Wolfsburg itu, Kevin dan Jenson sempat berbincang tentang Indonesia. Bahkan Kevin sedikit memberi bocoran kalau mereka juga bicara tentang Timnas. Dan yang paling menarik, Mas Kevin bilang kalau mungkin Jenson nanti bakal jadi pemain Indonesia kedua di Bundesliga. Tapi untuk sementara, Jenson sekarang pengen fokus bangun karir di klub. Kalau bek berpostur 195 cm ini join Timnas, udah pasti lini belakang Garuda bakal tambah ngeri nih, Bes. Bayangin aja dulu ya, tengah J, kiri Jenson, kanannya Kevin. Atau bisa aja tengahnya Bang J, kanan Jenson, kirinya Bagot. Kalau untuk pemain belakang kita sih sebenarnya tidak kurang. Kita masih ada Elkan Bagot. Elkan Bagot itu bermain di Ipswich Town, itu belum bermain sudah sejak masih Sintayong belum dipanggil lagi itu. Tidak mau main lagi dia itu. Ya kalau kita punya tambah nanti Jenson Sil, Pascal Struijk, Elkan Bagot, J. Itses, Mes Hilgers. Tambah banyak kita punya pemain belakang nih. Naturalisasi saja sebanyak-banyak. Biar semakin banyak koleksinya, semakin banyak pemainnya itu antara starting line up sama cadangannya itu kekuatannya setara, samalah. Manajer Ridho PSSI malah umumkan 3 nama baru untuk naturalisasi. Publik menanti kabar Jairo Ridho PSSI justru mengejutkan dengan mengumumkan 3 calon pemain naturalisasi baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan nama-nama ini pada Sabtu 22 Februari 2025. Mereka adalah kiper Como Emil Audero Mulyadi, gelandang keturunan Maluku Joy Pelupesi, dan bek muda dari Liga Belanda Dean James. Jairo yang sempat santer disebut-sebut malah tak masuk daftar. Erick menjelaskan bahwa prosesnya belum bisa berjalan, sehingga PSSI memilih opsi lain untuk memperkuat tim di posisi kiper, lini belakang, dan tengah. Dengan pengalaman dan kualitas mereka, ketiga pemain ini diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia ke depannya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau Emil sih ya dia punya garis Indonesia, garis keturunan Indonesia. Kita sudah tahu dari dia punya bapak. Cuma yang 2 nama itu si JP Lupesi sama Dean James itu memang ya kejutan buat semua fans Indonesia. Ya semoga lah ke depannya ada kejutan lagi untuk kita ya kan. Kita tidak tahu nih siapa yang akan dinaturalisasi. Itu kita bilang Pascal Struijk. Tiba-tiba ada nama lain yang lebih gacor dari dia kan, kita tidak tahu. Yang tahu semua ini data-datanya itu ada di PSSI, bro. Banyak sih kita punya pemain keturunan yang bermain di luar dan mereka siap gabung dengan timnas Indonesia itu. Sangat-sangat siap mereka. Tinggal tunggu kapan PSSI panggil, calling. Mereka tinggal ya pakai peci, pakai jas, ya sudah disumpah jadi WNI itu. Segampang itu gitu. Bocoran Project 2027. John Hartman minta PSSI naturalisasi 4 pemain grade A ini. Demi misi gila menembus perempat final Piala Asia 2027, John Hartman dikabarkan siap menyodorkan 4 nama pemain keturunan premium ke meja PSSI. Bukan kaleng-kaleng. Targetnya adalah pemain yang merumput di Liga Top Eropa. 4 monster yang masuk radar adalah Laurin Ulrich, FC Magdeburg, gelandang visioner; Jenson Selt, WFL Wolfsburg, tembok Bundesliga; Tristan Guyer, PEC Zwolle, fullback modern; Pascal Struijk, Leeds United, the big boss. Kabar baiknya, 3 dari 4 nama ini pernah memberi sinyal positif. Nah, itu khusus dia. untuk Laurin Ulrich, meski ia masih ingin fokus ke timnas Jerman U20, pintu untuk membela Garuda di masa depan tidak tertutup rapat. Pokoknya 3 nama ini sudah siap. Yang belum siap itu cuma 1, Pascal Struijk. Karena apa? Karena dia masih menginginkan Belanda. Dia masih yakin sekali dia bisa bermain untuk Belanda. Cuma ya untuk Piala Dunia kayaknya dia punya nama tidak ada itu. Jadi ya untuk punya prospek untuk timnas, daripada pilih Belanda mending ke Indonesia. Indonesia masih punya Piala Asia 2027, masih punya kans yang cukup besar bermain di Piala Dunia. Kalau Pascal Struijk gabung bisa jadi nanti mungkin dia jadi kapten. Nah kalau nama-nama ini nanti dinaturalisasi, ya pastinya nama-nama lama seperti Mark Klok, si Jordi Amat itu pasti akan tersisih nanti. Seperti siapa lagi? Rafael Struijk, Saint Patinama, siapa lagi?
Sandy Walsh, itu pasti akan tersisih mereka nanti dengan sendirinya lah. Kalau mereka tidak bersaing, tidak bagus, tidak perform, pasti akan kalah saing nanti. Karena yang dinaturalisasi ini grade A, bro. Pemain bukan kaleng-kaleng ini, bukan seperti yang di jersey kuning itu. Kenapa baru sekarang John Herdman jelas lebih masuk akal daripada si Petri? Kenapa nggak dari dulu? John Herdman datang tanpa drama, tanpa bawa gerbong ke pelatihan segamper yang ujung-ujungnya cuma nguras anggaran tapi hasil nihil kayak era Patrick Kluivert. Datang ke Indonesia dengan gaji besar dan embel-embel gerbong ke pelatihan terbaik, tapi mereka juga yang bikin timnas Indonesia nggak lolos Piala Dunia 2026. Nonton bola gratis, klik link di bio. Fokus ke sistem, pemain dan kultur, bukan pencitraan. Dia pegang senior dan U23 biar regenerasi jalan lurus, bukan tambal sulam. Sekarang semua udah kebuka, timnas nggak butuh banyak omong, tapi butuh pelatih yang ngerti proses dan tahu cara menang. Tinggal satu PR, jangan ulangi kesalahan lama, biarin John Herdman kerja tanpa gangguan ya, Rick. Kerennya si John Herdman ini, dia tidak butuh sambutan yang lebay seperti Patrick Kluivert. Woi, Patrick Kluivert tuh disambut gila, rame sekali itu. Iya kan? Banyak supporter yang sambut, giliran datang bos, timnas mainnya hancur. Dibantai malah sama Australia dan Jepang. Kalau John Herdman ini datang tidak ada sambutan, ya semoga lah. Walaupun tidak ada sambutan, bukan berarti tidak dukung. Sangat-sangat mendukung malah. Ya semoga lah di eranya John Herdman ini tidak ada satu setan dua binatang yang mengintervensi beliau. Biar saja dia dengan dia punya tim. Tapi ini masih di Konoha, saudara-saudara. Biasanya di Konoha itu, kalau di sepak bola ya, itu ada orang-orang, ada saja satu setan atau dua binatang yang dengan sendirinya datang mengintervensi pelatih. Itu di Konoha, bro. Kalau di Indonesia, jujur aja, di Indonesia itu tidak ada, bro. Di Indonesia itu membiarkan pelatih dia untuk memilih pemainnya sendiri, kemudian tidak ada isu ruang ganti kalau di Indonesia. Kalau di Konoha ada, bro, sampai-sampai pelatih kerennya dipecat itu Konoha, bro. Semoga pelatih timnas Indonesia ini tidak dipecat lagi, gitu kan. Ya, di Konoha mungkin sudah dipecat itu. Incaran John Herdman ini gagal dinaturalisasi bukan karena cedera, tapi masuk penjara. Jadon Osterwold dihukum 1 tahun usai terlibat kekerasan di derby Fenerbahce versus Galatasaray, memicu korban patah leher dan membuat namanya langsung dicoret dari radar timnas Indonesia. Incaran John Herdman patah leher. Bang, santai. Ini memang tidak perlu dites DNA, memang DNA lokal ini. Ini suka baku hantam, memang ini DNA lokal. Jadon Osterwold. Baru juga kemarin kita bikin dia punya nama di dalam konten, katanya dia mau dinaturalisasi. Sekarang gagal dinaturalisasi. Bagaimana ceritanya? Pukul orang ini, aduh bagaimana? Pemain bola pukul orang ini, katanya pukul fansnya si Galatasaray ini. Ya karena begitulah Fenerbahce Galatasaray di Liga Turki sangat-sangat ekstrim, mereka punya supporter. Jadi mungkin terpancing dia untuk ya pukul-pukulan, tapi tidak perlu tes lagi lah. Ini sudah pasti ada darah Indonesianya. Kalau soal baku pukul ya itu memang ada darah Indonesianya. Lepas lah, itu memang DNA-nya pemain-pemain Indonesia itu. Sedar tak sedar sebenarnya dah setahun pemain-pemain warisan Malaysia dikenal pasti. Kasihan mereka nih, mereka sekarang lagi sibuk untuk pemain-pemain warisannya mereka. Coba kita lihat dulu. Genap 1 tahun masa berlalu sejak kamu telah mengenal pasti 6-7 pemain warisan untuk pasukan Harimau Malaya. Happy first anniversary. TMG. TMG bilang kita sudah mengenal pasti ada 6-7 pemain warisan. Yang datang siluman, Pak. Benda ni ditweet oleh kuasa siswa yang selalunya berani lantang dalam menyuarakan isu-isu macam ni. So dia tweet lah, genap 1 tahun masa berlalu sejak kamu telah mengenal pasti 6-7 pemain warisan untuk pasukan Harimau Malaya. Happy first anniversary TMJ. Yes, dia merujuk kepada tweet TMJ 1 tahun lepas yang mana bertulis kami telah mengenal pasti 6-7 pemain warisan untuk pasukan Harimau Malaya. Diharapkan kerajaan Malaysia dapat membantu dalam proses mendapatkan pasport. Sejujurnya aku cakap waktu TMJ tweet pasal benda ni tahun lepas, memang excited, memang rasa macam adakah bola sepak Malaysia akan berubah, adakah inilah dia revolusi Harimau Malaya. Gitu kan? Yes, memang berubah, tapi awal-awal je lah manis. Lepas tu berubah menjadi satu awal-awal je lah dia.
Lepas tu langsung sakit lah itu. Awal-awal jalan manis, lepas tu pahit pula. Sangat pahit guys. Okey, kita ada sedikit update pasal FAM, pasal timbang tara kas. So sebelum tu aku nak korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan dulu butang follow dekat sini. Kita tekan follow dulu lah. Alright, so macam yang korang tahu, kita memang tengah teruk dihentam oleh FIFA. Okey, bakal didenda dan sebagainya. Dan sekarang ni kita hanya berharap kepada keputusan CAS sahaja. Dan sebenarnya keputusan CAS ni tidaklah begitu memihak kepada kita sangat. Dia lebih memihak kepada ketujuh player yang berlakon menjadi pemain warisan ni. Okey, kalau resultnya positifnya lebih kepada player-player tersebut, maknanya player-player tersebut mungkin tak kena gantung ke, ataupun pergantungan tu dikurangkan ke apa ke. Untuk Malaysia masih lagi tak tahu apa akan jadi dengan kita. Tapi kalau timbang tara kas ni pun kita ditolak, okey, kena reject, bagi aku ia satu benda yang lebih buruk akan berlaku dekat Malaysia. Sebab baru-baru ni aku ada baca dekat media news dan sebagainya, katanya kalau CAS tu kita kalah, AFC akan berikan hukuman yang lebih berat, ataupun FIFA akan berikan hukuman yang lebih berat untuk negara Malaysia. Korang bisa jadi mereka juga kalau kalah di sidang CAS, mereka tidak bisa ikut Piala Asia kalau mereka lolos. Itu sudah pasti. AFF pasti akan dicoret juga. Jadi kasihan mereka ini, gara-gara 7 pemain naturalisasi mereka mau coba untuk tiru Indonesia, naturalisasi pemain keturunan. Oh, rupa-rupanya mereka naturalisasi pemain yang bukan keturunan orang Malaysia, bro. Awal-awalnya sih kita pikir, wah ini memang Malaysia gila sih, mereka hebat begitu kan, punya pemain keturunan dari Argentina, ngeri, ada dari Brazil, dari Belanda, dari Spanyol malah ada itu. Jadi kita pikir, wah hebat sekali mereka nih. Mereka punya pemain keturunan ini dari negara-negara yang penghasil pemain terbaik di dunia lah. Ternyata semakin kesini rupanya 7 pemain itu bukan orang Malaysia, artinya tidak punya garis keturunan Malaysia. 7 pemain ini kakek neneknya itu, tempat lahirnya itu dipalsukan sama orang-orang di FAM. Yang awalnya itu mereka lahir ada di Argentina, ada di Brazil, ada di Belanda, Spanyol. Dirubah sama orang FAM, mereka lahir di Malaysia. Nah, setelah diinvestigasi, ternyata betul mereka ini dipalsukan dokumennya gitu kan. Ya, maka timbullah persoalan-persoalan untuk timnas Malaysia. Sekarang mereka lagi sibuk untuk sidang di CAS. Nah, kalau mereka menang syukur, mereka mungkin pemain-pemainnya statusnya jelas gitu kan. Kemudian mereka juga bisa ikut serta di turnamen-turnamen besar di tingkat Asia maupun dunia gitu. Tapi kalau mereka kalah di sidang CAS, selesai. Itu mereka pasti akan dapat hukuman yang lebih besar dari FIFA, AFC, bahkan mungkin yang regional ASEAN dari AFF. Bisa jadi saja seperti itu ya, tapi semoga lah mereka bisa menang sidang CAS, karena kalau tidak ada tetangga yang seperti Malaysia, sepi sepak bola Indonesia. Tidak asik kalau tidak troll-troll dengan mereka. Timnas Indonesia balik lagi main di Piala AFF 2026. Dulu kita satu level sama negara langganan Piala Dunia. Sekarang tongkrongan kita balik lagi ke Asia Tenggara. John Hartman ambil keputusan tegas, pemain elit Eropa nggak bakalan dipanggil. Zes, Kevin Dix, Emil Audero bakalan absen. Ya bagus juga sih, AFF kan nggak masuk kalender FIFA, jadi klub nggak wajib melepas pemainnya. Apalagi kita tahu sendiri, main di AFF udah kayak main di Tarkam. Daripada nanti mereka cedera, mendingan gak usah dipanggil. Buat kalian yang mau nonton pertandingan seru lainnya, langsung aja cek profile gua. AFF emang lebih cocok buat pemain Super League. Jadi menurut gue ini keputusan yang bijak. Iya betul sih, AFF cocok untuk pemain-pemain Super League ya kan. Super League, Berry Super League ya betul. Karena kita punya jiwa baku hantam di Berry Super League itu lebih tinggi. Jadi ketemu dengan Vietnam, apalagi satu grup sama Vietnam loh. Itu kita punya jiwa untuk bertarung di lapangan, baku hantam itu semakin kuat itu ya kan. Tapi ya betul juga, ngapain panggil Zes, Kevin Dix, Verdong, Emil Audero hanya untuk AFF. Iya kan, kalau mereka cedera ya kesian juga mereka kan, karirnya tamat itu padahal masih muda ya. Ya kita tahu lah, lawan Vietnam aja itu parah lah ya kan. Kita lihat Evan Dimas itu karirnya mulai merosot setelah kita ketemu Vietnam itu ya kan. Nah sekarang AFF kita muncul lagi. Dulunya kita satu circle dengan negara-negara Piala Dunia. Ya anggaplah Indonesia seperti orang merantau lah.
lama merantau kembali ya duduk lagi sama teman-teman lama kan. Tapi tidak masalah, semuanya masih berproses. Kita tunggu saja gebrakan dari John Hartman nanti seperti apa untuk Piala AFF. Tapi yang pasti kita akan main duluan di bulan Maret, bro. Kita akan main di FIFA Series 2026. Indonesia tuan rumah. Kabarnya itu ada negara-negara dari Oceania, ada Solomon Island, lupa satu siapa, dan Bulgaria. Ya kalau untuk dua negara ini saya pikir ranking FIFA-nya tuh di bawahnya Indonesia. Mungkin yang di atasnya Indonesia cuma Bulgaria. Dia ada di 88 ya untuk rank FIFA. Sedangkan dua negara lain ini seperti Solomon Island sama satu apa lupa. Terlalu sulit namanya disebut itu. Itu peringkat FIFA-nya itu ada di bawahnya Indonesia. Sebenarnya kita maunya itu negara-negara yang rank FIFA-nya ada di atasnya Indonesia lah. Tapi ya yang datang mereka mau tidak mau hantam saja gitu. Tapi tidak masalah. Tidak masalah, itu persiapan untuk AFF dan untuk nanti Piala Asia 2027. Untuk ya skuad kita sampai di mana sih di tahun 2026 kan gitu. Ya semoga sukses, good luck untuk timnas Indonesia dan kita bisa dapat prestasi yang lebih memuaskan lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.